jatuh cinta sama Tuhan, amin. Amin. Kita mau nyanyi lagu lama. Kita mau katakan lagu lama ya. Kita mau joget ya. Oke, pagi hari ini kita mau joget, amin. Kita katakan sama-sama. Jatuh cinta padanya, hamba dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan
disampahin katanya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan pengumuman sepakat. Saya persilakan dilanjutkan oleh Ko Erwin. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat 5 Juli pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 7 Juli dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naikalo dan disertai doa pengharapan keluarga. Mari ajak keluarga, kerabat dan teman Anda supaya semakin banyak jiwa mengalami kuasa Allah. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang telah menabur persembahan dan perpuluhan sepanjang bulan Juni 2024. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Shalom, Pastor. Puji Tuhan, kita bertemu lagi ya. Terima kasih sudah berkenan datang ke GB Live untuk melayani kami pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu melingkupi Pastor beserta keluarga. Amin. Seperti biasa, Mimin akan tampilkan report bacaan Alkitab di bulan Juni minggu terakhir. Saudara bisa lihat di layar belakang. Oke, udah. Sekalian juga saya ingin menegaskan beberapa pengumuman. Komsel pada hari Jumat diadakan di rumah Pak Henry dan Bu Lita. Kemudian ibadah Raya Minggu dilayani oleh Bapak Gembala disertai doa pengurapan keluarga dan juga ada ibadah anak sekolah minggu. Kemudian untuk bootcamp yang kelas drum akan diadakan setelah ibadah selesai ini. Oke, baik. Mimin punya kata-kata hari ini. Ikan sepat, ikan lohang. Diangkat, ditaruh di atas atap. Mari dekat dengan Tuhan, giatlah baca Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Udah bisa masuk OVJ. Puji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan antusias, amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, Bapak, untuk mentaburi firman Tuhan pagi hari ini. Kami menaikkan pujian kami buat Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Tempat perlindungan setiap kami, tempat paling aman dalam hidup kami. Katakan, Engkau
Engkau menjadi satu-satunya jawaban dalam hidup kami, Bapak. Di tengah-tengah kekhawatiran setiap hari, kami mau jadikan Tuhan satu-satunya tempat kami bersandar, tempat kami gak takut lagi Tuhan, gak khawatir lagi. Ketika kami berduka Tuhan, kami patah hati, kami mau bilang, Yesus, Kaulah jawaban, memulih setiap hati kami. Kita katakan dengan lembut, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi kami Tuhan, Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi begitu besar kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kekuatan kami, Tuhan sukacita kami. Engkau penghibur kami dikala kami susah. Engkau penyembuh kami dikala kami sakit. Engkau berikan penghiburan juga kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami pada pagi hari ini. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan ada, maka perkara besar akan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Bapa, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya kami duduk diam mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, Tuhan pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kata-kata kehidupan, kata-kata firman, kata-kata kebenaran, untuk memberkati akan setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar saudara? luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Itu yang membuat saya tidak pernah bosan-bosan datang di tengah-tengah saudara. Puji Tuhan.
Mari kita langsung saja buka Alkitab kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 saja. Kalau saudara mau lebih jelas, nanti saudara bisa baca di rumah sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi sampai dengan ayat yang ke-4 ini saya mau bahas ini kepada saudara-saudara sekalian. Saya beri tema teladan hidup jemaat yang ada di Makedonia, saudara-saudara sekalian. Mari kita baca ini firman, saudara. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, 3 saya lagi, dan 4 kita bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Iya, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sama-sama. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk apa? Mengambil bagian dalam pelayanan kepada, ya, saudara-saudara. Nah, saya mau buka dulu mengenai pembukaan ini, saudara-saudara sekalian. 2 Korintus pasal 8 dan 2 Korintus pasal 9 itu adalah suatu tulisan, kesatuan tulisan yang berhubungan dengan keberadaan gereja Korintus. Keberadaan gereja Korintus sebagai gereja non-Yahudi untuk membantu orang-orang yang miskin di gereja-gereja yang ada di Yerusalem. Gereja-gereja yang ada di Yerusalem dengan latar belakang Yahudi, saudara-saudara sekalian. Nah, seterusnya dalam 2 Korintus pasal 8 ini, saudara-saudara, Paulus mengangkat gereja Makedonia sebagai gereja percontohan. Saya ulangi lagi. Pada pasal yang ke-8 ini, saudara-saudara sekalian, Paulus mengangkat gereja Makedonia sebagai gereja teladan, gereja percontohan. Nah, adapun kata kasih karunia di dalam pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9 ada lebih daripada 10 kali, saudara-saudara sekalian. Ada lebih daripada 10 kali. Dan kata kasih karunia ini sendiri dibagi menjadi 4 bagian penting. Yang pertama bisa berbicara mengenai kasih. Yang kedua bisa berbicara mengenai persembahan. Yang ketiga juga bisa berbicara mengenai kemurahan Tuhan, hak-hak istimewa dari Tuhan kepada gereja-gereja di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang keempat bisa berbicara mengenai ucapan syukur jemaat pada waktu itu. Itu kasih karunia yang dibicarakan secara garis besar, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tapi saya tidak membahas itu. Yang saya bahas, mengapa Rasul Paulus mengangkat jemaat yang ada di Makedonia ini sebagai jemaat percontohan. Mengapa Paulus mengangkat jemaat yang ada di Makedonia ini sebagai jemaat teladan. Sementara jemaat-jemaat di Makedonia ini, saudara-saudara sekalian, bisa menjurus kepada 3 tempat yang paling penting: Korintus, Filipi, dan Berea, saudara-saudara sekalian. Nah, mari kita akan bahas apa sih yang menarik perhatian Paulus sehingga Paulus mengangkat jemaat ini sebagai jemaat percontohan. Itu. Kalau saya mau pakai istilah apa ya? Istilah contoh saja, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau ada penilik jemaat atau ada survei begitu, atau ada BPD Bekasi begitu, dalam hal ini yang menaungi gereja-gereja
Betel, GBI, saudara-saudara sekalian. Terus dia jalan dari mulai Harapan Baru. Dia masuk satu gereja dan dia berkata, gereja ini biasa. Terus dia jalan lagi mendapatkan satu gereja. Dia bilang gereja ini biasa. Terus dia masuk lagi kepada satu gereja ini biasa. Tapi pada waktu dia sampai di gereja ini, gereja GBI Live, dia lihat, ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mengerti ya maksud saya ya Bapak Ibu ya? Ini cuma contoh saja. Paulus jalan dari beberapa tempat dan dia melihat bahwa jemaat ini luar biasa. Jemaat ini bisa dijadikan sebagai jemaat percontohan, jemaat teladan. Tadi yang saya kasih contoh, kalau ada penilai jemaat, ada orang yang berkompeten dalam menilai jemaat yang ada di Harapan Baru, Harapan Indah dan sekitarnya, dia masuk ke sana, dia dengar puji-pujian, biasa. Dia datang ke sana, dia dengarkan firman Tuhan, biasa. Dia datang ke satu gereja, dia bilang biasa. Tapi pada waktu dia masuk GBI Live, dia bilang, ada apa ini? Luar biasa ini gereja. Nah, ini yang kita akan bahas, saudara-saudara sekalian. Mengapa Paulus menganggap gereja yang ada di Makedonia sebagai jemaat teladan, sebagai jemaat percontohan? Yang pertama, ada apa di situ? Ayat yang kedua. Coba kita baca bersama-sama ayat yang kedua, saudara-saudara sekalian. Mari baca bersama-sama 3-4. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Terus, dan mereka meskipun sangat apa? Miskin, namun ini yang membuat beda. Ini yang membuat beda. Yang pertama, sukacita mereka luar biasa, meluap. Terus kita bilang meskipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara sekalian, ini yang menarik perhatian Paulus. Kenapa Paulus angkat jemaat ini sebagai jemaat percontohan? Kenapa? Karena sukacita mereka beda. Kalau pakai bahasa sederhana, ada uang tidak ada uang tetap bersukacita. Amin. Aminnya kan cuma berapa persen? Ini lo tanggal berapa sih? 30 ya. Sudah gajian kan? Sudah dong pasti ya. Oh belum? Tapi kayaknya sukacita saudara hebat-hebat aja tuh. Amin. Disuruh nari-nari, disuruh gini-gini, disuruh begini, gini-gini, saudara sekalian. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Bertambah terus cinta kita kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Sukacita kita beda. Amin, saudara. Sukacita kita berbeda. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, Alkitab bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Terus sekali lagi ku katakan, bersukacita. Jadi apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kita tetap sukacita. Amin, saudara. Pak, kalau sukacitanya ada duit banyak sih, iya kita gampang bersukacita, Pak. Pada waktu nggak ada duit, masih kita bersukacita? Amin. Tadi kan saya sudah bilang kan, gereja ini kan beda kan, makanya sukacitanya beda. Amin, saudara. Raut muka saudara-saudara itu menandakan bahwa saudara kayaknya nggak punya masalah deh. Kayaknya saudara orang-orang yang luar biasa, bukan orang-orang yang frustasi, tapi orang-orang yang bersukacita, yang kaya dalam kemurahan. Saudara, jemaat dulu itu jemaat miskin loh. Bahkan kita berkata sangat miskin. Di sini saudara saya lihat banyak mobil yang parkir. Saudara pendatang juga di sini mungkin juga pakai minimal pakai Grab lah. Kalau pakai angkot, kalau dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu pada waktu pelayanan Paulus, mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka meluap sukacitanya. Dan saya berdoa jemaat GBI Live bersukacita senantiasa. Amin, saudara. Mungkin saya berkata begini,
Apa? Ini masalah satu belum selesai, masalah satu lagi sudah datang. Masalah satu belum selesai, masalah satu lagi datang. Tapi Alkitab bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Itu berarti tidak ada duit pun saudara harus bersukacita. Amin. Tapi kalau PHK gimana Pak sukacita? Amin juga. Yang dengar baik nih yang PHK ini saya kasih tahu ya. Kalau saudara di PHK pun, maka pasti Tuhan punya rencana yang baik atas saudara. Tuhan akan ingin kasih yang terbaik lagi. Amin saudara. Amin saudara. Kemarin ngomong-ngomong dengan gembala saudara. Pada waktu dia di sebuah apa namanya, sebuah mobil merek mobil terkenal. Gara-gara dia di situ saya ambil mobil di situ. Terus dia sekarang pindah lagi. Saya tanya maksudnya apa ya? Maksudnya ambil lagi kita. Aduh saudara-saudara sekalian. Saya lihat hebat ini orang dari sini pindah ke sini pindah ke sini. Kalau Tuhan berkehendak ya, mau pindah ke manapun kita bisa berdampak. Amin. Sama saudara. Mau dimanapun Tuhan taruh kita menjadi manusia-manusia yang berdampak, yang mempunyai sukacita yang luar biasa, kaya dalam kemurahan. Amin saudara. Luar biasa. Luar biasa. Memang kita berkata seperti itu, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin saudara. Makanya pertahankan sukacita ini. Jemaat di Makedonia ini beda, kenapa? Sukacitanya dalam pelbagai penderitaan itu berarti masalahnya banyak, persoalannya banyak, tapi sukacita mereka meluap. Nah, kasih tahu kepada kiri kananmu, ayo mulai sekarang bersukacita ya. Ayo kasih tahu. Amin saudara, amin. Harus begitu dong, saudara-saudara sekalian. Gembala sidang berkati Tuhan, jemaat juga harus diberkati Tuhan. Amin. Jemaat juga harus berkati Tuhan. Jemaat gembala sidangnya bersukacita, jemaatnya harus begitu. Amin saudara. Gembala sidangnya tidak pelit alias murah dalam memberi, jemaat juga harus begitu. Amin saudara. Memang Tuhan itu baik. Amin saudara. Jadi katakan sukacita. Katakan sukacita. Itu yang membuat saudara beda dengan tempat yang lain. Amin saudara. Kita nggak terlalu banyak banget. Tapi saya lihat pancaran wajah saudara itu bersukacita semua. Amin saudara. Saya di sini nggak ada yang cemberut-cemberut. Cuma karena saya dibatasi waktu ya. Ya, jadi ya singkat-singkat aja ya saudara. Khotbah itu nggak usah berpanjang panjang. Doa itu nggak usah berpanjang panjang. Singkat, padat, kasih sesuatu yang jemaat dapat, itu yang bagus saudara-saudara sekalian. Oh kan, doanya panjang-panjang, ada yang orang khotbahnya panjang-panjang. Hanya saya lihat ya saudara-saudara sekalian ya, jemaat lama-lama juga bosan, boring. Ada yang keluar pintu, pura-pura ke toilet. Saudara-saudara sekalian, di sini enggak ya? Amin saudara. Katakan bersukacita. Haleluya. Memang sulit, tapi kita harus lakukan. Kalau semuanya baik, bersukacitanya gampang. Tapi pada waktu semuanya tidak punya apa-apa, masih tetap bersukacita. Naik mobil kita sukacita, haleluya. Pada waktu saudara berjalan kaki di sini tetap bersukacita. Gitu-gitu olahraga. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, ayat yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama 3-4. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut apa? Menurut kemampuan mereka. Terus? Masalah memberi ya, mereka jagonya. Dan itu juga Paulus lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Kenapa demikian? Karena kita berkata gini, aku bersaksi. Dengan kata lain, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri dalam hal memberi. Mereka hebat benar. Nah itu juga harus ada dalam gereja ini. Amin saudara. Saudara tidak boleh mengatasnamakan Tuhan dan datang ke Glodok dan berkata kepada engkau yang ada di Glodok, Tuhan bilang kasih keyboard ini. Oh enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu pakai nama Tuhan. Sampai ke sana dan sampai di Glodok
Dan Tuhan bilang ini keyboardnya sudah harus diganti nih, mesti pakai ganti yang lain yang lebih bagus nih. Kenapa? Tuhan bilang dijitak lu. Lu harus keluarkan uang dan beri yang terbaik, beri yang baru. Amin saudara. Gereja memang butuh dana untuk masalah-masalah seperti itu. Yes. Dan ini ada pembaruan terus. Kemarin saya datang belum ada TV kayak gini nih. Sekarang diberkati. Amin saudara. Dulu saya datang cuma 3-4 orang, sekarang 7 orang main gitar. Luar biasa. Diberkati Tuhan. Dalam masalah memberi, saudara harus luar biasa. Jangan pelit. Katakan pada kiri kanan, jangan pelit, jangan pelit. Mereka bilang gini, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan apa? Melampaui kemampuan mereka. Dalam hal memberi, mereka luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian ya, di sini puji Tuhan ya, nggak ada tuh namanya di tenteng-tenteng ini luar biasa. Saudara mau kasih nggak kasih juga Tuhan tetap memberkati di gereja. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan, saudara nggak kasih, itu namanya boceng li. Di gereja saya ya ada aja loh kalau seandainya di gereja saya itu kan masih berjalan itu tuh kolektor. Kan ada aja punya cara-cara, ada aja orang punya alasan. Ada yang kalau seandainya gereja kantong kolektor dijalankan, dia pura-pura menyembah Tuhan. Ada model kayak gitu nggak? Ada. Ada yang baru waktu persembahan dijalankan, sebelum persembahan dijalankan dia pura-pura ke toilet. Ada aja model-model kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, kalau yang masuk alam roh seperti itu ya, saya di sini nggak ada. Kalau di sini ada saya praktekin tuh. Maksudnya kalau di sini ada persembahan dijalankan ya, saya suruh sampai saya taruhnya itu persembahan begitu, sampai dia selesai berdoa. Begitu saudara-saudara sekalian. Ya, baik banget nih gembala saudara. Jadi kan taruh di bawah kan. Jadi saudara mau kasih nggak kasih juga kan nggak pernah diperiksa kan. Nah, tapi kalau saudara diberkati Tuhan, nggak mungkin saudara nggak dikasih. Amin saudara. Kalau nggak kasih pun nggak apa-apa, bisa transfer segala macam. Saudara-saudara sekalian. Sekarang hari ini tinggal pencatat masuk saudara-saudara sekalian. Jangan pelit. Mengapa Paulus mengangkat gereja di Makedonia sebagai gereja percontohan? Karena mereka tahu apa artinya memberi. Dan kita bilang, aku bersaksi, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini luar biasa. Amen. Dalam hal mereka memberi, mereka nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahaya banget kalau orang Kristen hitung-hitungan dengan Tuhan, bahaya. Saudara-saudara, kita sudah kasih semua yang Tuhan kasih buat kita semuanya. Apa yang Tuhan gak kasih buat kita? Tuhan kasih semuanya dengan limpah. Kita bukan saja cukup, kita berkelimpahan, tahu enggak? Amin saudara. Kita diberkati Tuhan luar biasa. Satu bukti saja ya, saudara, satu bukti percontohan, ada contoh saja. 1 tahun yang lalu pada waktu kita mengalami COVID, itu Tuhan jaga kita dengan sempurna, bukan? Amin kan? Amin. 3 tahun loh saudara. 3 tahun mungkin orang yang kolaps segala macam. Nggak punya pelayanan. Kita juga nggak punya pelayanan 3 tahun loh. Nggak punya apa-apa. Saya bosan juga tuh di rumah. Saudara-saudara 2 tahun lah, minimal 2 tahun lah. 2 tahun nggak punya khotbah nggak seperti saat ini. Saudara-saudara nggak seperti kayak gini kan. Dulu online semua. Saya ingat banget tahun 2020 bulan Maret. Itu bendahara-bendahara gereja, sekretaris-sekretaris gereja berkata begini, itu bulan Maret loh, COVID baru awal-awal. Dia bilang gini, Pak, minta maaf Pak, bulan November Bapak kami cancel dulu ya jadwalnya ya. Kenapa? Masih COVID. Dalam hati saya, lo nggak tahu loh gitu. Masih Maret tapi cancelnya udah bulan November. Tapi memang akhirnya benar. Akhirnya benar sampai 2 tahun lebih, bahkan nyaris 3 tahun kan. Online terus. Teman-teman saya di Bogor, pendeta-pendeta di Bogor berkata begini kepada saya, aduh kita pendeta-pendeta nih, ini jabatan kita jangan-jangan akan punah. Dalam hati saya, lu aja yang punah gua. Tapi lihat bagaimana Tuhan bertanggung jawab dalam ini. Amin. Kita online semua, nggak bisa ke gereja, nggak bisa kayak gini. Salam aja nggak boleh. Waduh, kalau salam kayaknya najis banget deh.
Batu orang dulu bilang, batu, puji Tuhan. Orang batu kita kabur. Orang batu sini kita kabur, saudara-saudara sekalian. Itu gila benar kayak gitu. Tapi Tuhan menjaga kita aja. Amin. Dan saya perhatikan ya, orang memberi, tidak akan pernah kekurangan. Tuhan memberkati kita aja. Tuhan menyertai kita aja, saudara-saudara sekalian. Ingat baik-baik pada waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan yang paling luar biasa, dia berkata begini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan lihat baik-baik, dia katakan begini, aku menyertai kamu senantiasa sampai lama-lamanya. Ada COVID, tidak ada COVID, aku sertai kamu. Amin. Aku pimpin kamu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tahu memberi, tahu mengerti apa artinya memberi. Orang bilang hemat, pangkal kaya. Kita memberi boros-borosan untuk Tuhan, tetap aja kita diberkati. Amin. Amin, saudara? Amin. Yang amin karena memang nggak pelit. Yes. Yang nggak amin? Amin, saudara? Amin. Tuhan masih menjaga kita, saudara. Nggak mau ngapain lagi, saudara-saudara. Hidup benar, takut Tuhan, pelajari firman, datang ke gereja. Itu rahasia kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara, sukacita melimpah segala macam, kasih memberi, persembahan perpuluhannya dibagi segala macam, dapat gajinya segini, bayarnya segini, kasih Tuhan segini. Aduh, indah itu hidup. Sudah punya gaji berapa? 10 juta? Ya udah, bagi 1 juta untuk Tuhan, perpuluhan angkat, lagi ini begini semua, atur semuanya baik, semuanya ditabung, sempurna. Enak. Tapi jangan punya gaji 10 juta. Kredit mobil 12 juta, bodoh. Yang gaji cuma 5 juta, kredit mobil 6 juta, ya salah dong. Amin, saudara? Yang gaji 7 juta, ya kredit mobilnya 2-3 juta. Digedein DP-nya. Ya kalau masalah gitu, gembala saudara jagonya. Amin, saudara? Ayo kasih yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai Tuhan buat sesuatu yang sering saya kasih contoh di sini. Jangan sampai Tuhan buat begitu. Kata dari rumah, ini saking pelitnya luar biasa. Kata dari rumah, dia taruh 100.000 di sini. Dia taruh 1.000 di sini. Ya, 100.000 di kanan, 1.000 di kiri. Nyanyi. Oh, dapat urapan Tuhan. Mau kasih persembahan, dia lupa tadi 100 di mana ya? Ini minta ampun nih. Datang dari rumah udah siapin nih. Udah siapin 100 kanan, kiri 1.000. Pasti dia mau kasih 1.000. Pasti namanya pelit, pasti kasih 1.000, nggak mungkin 100. Kalau di jamaah Tuhan dalam puji-pujian, waktu mau sampai di kantong kolektor, waduh, tadi 1.000 di mana? Tadi 100 di mana ya? Bisa Tuhan buat loh, dalam 1-2 detik goblok sebentar. Dalam 1-2 detik aja goblok sebentar. Hanya dia kasih 100. Nyaho nggak tuh? Nyaho. Kasih 100, 1.000-nya di sini. Sampai di mobil dia ingat, ya ilah sarkasi gua. Sampai di mobil dia lihat salah kasih gua, harusnya tuh kasih 1.000 bukan kasih 100. Dia tutup mobilnya, dia puji, dia datang lagi ke bendahara. Mana tuh bendahara? Ini Pak, saya salah kasih uang. Berapa kasihnya? Harusnya 1.000. Terus kamu kasih 100. Kemana jadinya? Jadi kembali 99 ribu. Lu perhitungan banget dengan itu Bang. Nggak boleh begitu. Amin. Amin, saudara. Amin. Ayo kita setia dalam memberi. Amin. Setia dalam berdoa. Setia dalam ibadah. Coba di ada lagu lama. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setia? Segala macam aspek kita harus setia. Amin. Dalam konteks ini kita harus setia dalam memberi. Amin, saudara. Amin. Saudara nggak bakalan bisa
kurang, tidak akan pernah kurang. Kalau saudara tahu apa artinya memberi, berilah maka kamu akan diberi. Amin. Itu konsep, bukan konsep dunia, konsep Allah, konsep kerajaan surga. Berilah maka kamu akan diberi. Bukan saja yang kau cukup, tapi berkelimpahan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Katanya cuma sampai jam 11, saya ikutin aja. Sampai jam 11 sudah selesai. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat yang terakhir, ayat 4, saudara-saudara sekalian. Mari baca sama-sama 3-4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada apa? Orang kudus. Makanya adik-adik muda yang terkasih dalam Tuhan, kamu harus berbahagia, kamu bersukacita. Kenapa? Karena kamu diberikan kesempatan melayani. Kamu mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini luar biasa. Dengan kerelaan sendiri. Dan mereka mendesak kepada kami. Jemaat mendesak kepada Paulus dan tim pada waktu itu. Ayo kasih kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan. Itu luar biasa. Alkitab sendiri dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Dengan rela hati mereka meminta kepada Paulus supaya mereka diberikan kesempatan mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Hebat. Waduh, Makanya bersyukur. bisa main drama dulu, luar biasa. Masa muda kalian berikan untuk Tuhan, itu luar biasa. Ada banyak orang-orang muda tidak kasih kesempatan mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara dikasih kesempatan ini anugerah. Saya kasih tahu kepada anak-anak muda di gereja yang Tuhan percayakan kepada saya. Kau mau cari gereja banyak di Bogor itu. Gereja yang hebat-hebat, besar-besar, hebat. Tapi kalau kamu di sana cuma hanya jadi jemaat doang, nyesal kamu. Kamu sudah dikasih kesempatan melayani, cuma kamu jadi duduk-duduk doang dengan firman. Di mana juga bisa. Tapi pada waktu kamu ambil bagian dalam pelayanan, Itu luar biasa. Amin, saudara. Dan pekerjaan yang paling mulia melayani pekerjaan Tuhan. amin saudara. Makanya melayani lebih lagi dengan semua. Ada kesempatan seperti ini melayani Tuhan. Dek, Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepada melayani lebih sungguh. Amin, saudara. jadi bapak-bapak, kau jangan berkata aku sudah tua. Dah, dalam melayani Tuhan tidak ada perkara masalah muda atau masalah tua. Amin. Kita semua berikan kesempatan melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang suka-suka senyum, bilang kepada gembala saudara, saya juga mau melayani. Bagian apa? Penerima tamu. Jadi penerima tamu itu harus banyak senyum, saudara-saudara sekalian. Jadi asli itu harus senyum. Amin, saudara. Saudara bagian IT, hebat di IT. Ayo bilang kepada gembala saudara, saya mau melayani bagian ini. Saudara yang bisa main apa? Di sini kurang apa? Saksofon? Bisa. Kurang apa lagi? Keroncong? Bisa. Apa bass betot? Bisa. Sudah sikap melayani pekerjaan Tuhan, yang penting sungguh-sungguh. Amin, saudara. Yang penting sungguh-sungguh, saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang membuat hati Paulus luar biasa ini. Melayani Tuhan luar biasa. Bapak nih kadang-kadang nih, kalau suruh doa, bukan bagian saya. Bukan bagian saya. Tapi kalau di pesawat, doanya kencang banget. Kalau di mobil ya doa biasa aja. Tapi kalau di pesawat doa, Tuhan Maha Jaga, baut-baut yang paling kecil, murmur semuanya kencang. Kayak gitu kan kita di pesawat doanya ekstra kan kadang-kadang. Tuhan berkati pilot, co-pilot, pramugari semuanya. Sayap-sayap, baling-baling semua Tuhan rapi ya. Yang kayak gitu Doanya kencang banget kalau di pesawat. Kalau di mobil, di motor ya biasa aja. Tuhan sertai perjalanan. Immanuel, Allah menyertai. Udah. saudara ya, apapun keadaan saudara, ambil bagian dalam pelayanan. Minimal saudara jadi pendoa syafaat. Di rumah tidak punya kerjaan nih,
nggak punya kerjaan nih, ibu-ibu rumah tangga, dengar baik-baik, nggak punya kerjaan, kasih waktu untuk Tuhan. Doa gembala saudara, doa pelayan-pelayan Tuhan di sini, doa hamba-hamba Tuhan yang main musik, Imam-imam Lewi saat ini, doakan gereja ini untuk perkembangannya. Amin saudara. Amin. Seperti itu, saya doakan saudara setiap hari. Meskipun saudara tinggal tahu jemaat di tempat ini nama-namanya, tapi minimal saya berada dalam nama Tuhan. Engkau jaga gereja Better ini Jemaat Live. Udah gitu aja. Kalau saya tanyakan kepada saudara, mungkin saudara malu kali. Saudara mungkin juga nggak pernah doain saya kan? Jujur. Bang gembala gua. Tapi minimal saudara ingat gini, Tuhan berdoa, kami berdoa untuk pendeta-pendeta yang pernah berbicara di GBI Live. Gitu. Jangan cuma ingat Pak Junianto doang. Nih ingat juga gua. Amin saudara. Puji Tuhan. Ini anaknya Pak Juno, ntar dia pulang dia kasih tau papanya udah bahaya. Nah. Anak-anaknya saya kenal baik, dulu masih kecil-kecil. Oh, dulu masih imut-imut. Sekarang udah rame. 3 hal ini yang membuat jemaat Rasul Paulus hatinya tercurah, hatinya luar biasa, menangkap apa yang Tuhan kasih kepada jemaat di Makedonia. Yang pertama tadi apa? Sukacita. Yang kedua tadi apa? Memberi. Yang ketiga tadi apa? Melayani. 3 hal ini saudara lakukan, saudara beda dengan gereja-gereja yang ada di Harapan Indah ini. Amin saudara. Beda pokoknya. Apanya beda? Sukacitanya beda. Apanya beda? Masalah memberi beda. Apanya beda? Masalah melayani beda. Amin. Sampai berjumpa pada program selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.